Berjumpa lagi dengan saya, Master Santa dari LPK Santa Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan mengekspresikan apa yang telah dimimpikan oleh Bill Gates hampir 30 tahun yang lalu, dan sekarang ini menjadi suatu keharusan bagi siapapun yang bergerak di bidang pengolahan data untuk memahami, membuat, dan mengekspresikan coding. Kita akan melanjutkan dari seri sebelumnya seperti yang berikut ini. Ya, jadi pada seri 1 yang lalu atau seri yang lalu kita telah memahami bahwa seseorang yang berkecimpung atau yang bekerja terkait pengolahan data, hukumnya wajib untuk 3 hal ini. Yang pertama, paham atau bisa membaca kode. Yang kedua, bisa menciptakan atau meng-create suatu kode. Dan yang ketiga, menerjemahkan suatu kode. Dalam spreadsheet yang kita hadapi saat ini, kita telah berhasil membuat kode huruf B menjadi wanita, P menjadi pria, dan seterusnya. Sedangkan untuk AA itu kedu, DIY itu kodenya AB, dan seterusnya sudah ada di dalam sumber data yang ini. Ini tentu Anda bisa memperbanyak lagi kode-kode ya yang Anda tahu. Ini kebetulan 2 digit, 2 karakter, tapi tidak tertutup kemungkinan suatu saat akan menjadi 1 karakter. Demikian juga nanti kita akan melihat mengekspresikan bahwa D itu SD, P itu SMP, sampai S itu sarjana. Kita coba saja ya pendidikan di sini, karena sumber datanya ditayangkan secara horizontal, maka kita akan membuat rumusnya dengan lookup. Lookup berarti kita pilih lookup. Ya, lookup. Lookup karena pendidikan itu simbolnya masing-masing ada D, P, A, K, S, maka berada di karakter ke-6 sebanyak 1. Jadi pakai rumusnya mid di sini. Mid dari ini mulai urutan ke-6 sebanyak 1. Kemudian tabel array-nya bernama pendidikan. Ini 2. Nah ini jadi ya, kita lanjut saja. Yang ini saya kira boleh dihapus atau paling tidak kita pindah. Nah, aman, nanti bisa dilihat lagi. Untuk status ini kita seperti waktu menentukan gender, yaitu dengan menggunakan rumus if. Tetapi karena huruf M, L, M, L, M, L, M, M, L, M ini kan berada di tengah, berarti kita menggunakan rumus if digabung dengan mid. Jadi kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sebanyak 1. Jika sebelah tengah dari kode urutan ke-8 sebanyak 1 sama dengan L, maka wajar, tidak maka nikah macam itu. Nah, untuk jumlah anak ini karena angka 2, angka 0, angka 1 ini di dalam kode berbaur dengan karakter yang non number, maka otomatis angka-angka 0, 2, 3, 1 ini bersifat karakter atau bersifat teks. Oleh karena itu kita butuh bantuan rumus value. Kita rumus value. Kalau tidak ada di situ, kita bisa pilih all. Value, ini ada nih, value dari mid, karena dia berada di tengah.
value dari mid dari kode mulai urutan ke 10 sebanyak 1. Ini angka 2 macam ini. Ciri khas bahwa suatu angka itu sifatnya teks atau number. Ini kalau berturut-turut semacam ini karena ini diambil dari kode, tinggal di auto sum. Kalau dia mau ambil begini berarti sudah benar ya, itu. Tetapi kalau tadi belum di transfer ke number maka error. Sedangkan gaji pokok ini diambil dari sumber data untuk pendidikan di sini 1.500, ini artinya 1,5 juta ya. Maka kita buat saja rumusnya dengan lookup karena diberi secara horizontal ya. Secara horizontal otomatis kita buat seperti waktu kita membuat pendidikan, yaitu lookup dari mid dari kode berarti mulai urutan ke 6 sebanyak 1. Kemudian tabel array-nya adalah pendidikan pada garis ketiga ini. Di sini sudah muncul 1.800. Berarti rumus yang panjang ini dianggap sebagai 1.800 supaya 1.800 ini dikalikan 1.000. Jadi untuk yang tunjangan anak itu ABC itu ini. Kalau A tunjangannya 5%, kalau B 10%, C 15%, dan D 20%. Ini namanya tunjangan. Jadi tunjangan anak tentu adalah sekian persen dari gaji pokok dikalikan jumlah anak. Jika kalau jumlahnya anak 0 tentu tidak dapat tunjangan. Sehingga rumusnya adalah dengan menggunakan VLOOKUP dari mid dari ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, urutan ke-12 sebanyak 1 ya. Kemudian table array-nya adalah pendidikan karena tunjangan atau tunjangan tahun kedua ini 0. Nah ini munculnya persen ya, 0,05%. Ini dikalikan sebagai jadi persen ya. Tapi kalau mau boleh juga kali 1%, jika dalam satuan persen kali kurung ke, atau tidak perlu ya karena ini kali jumlah anak kali gaji pokok persen. Oh, ini kurungnya di sini ya. Sebentar, ini yang sebetulnya nggak perlu pakai kurung, nggak masalah. Sama saja ya. Oke, ini harus dikalikan 1000. Oh, kok sama? Jadi VLOOKUP ini persen, sebentar, hati-hati ya, hati-hati. Ini ya. Jadi 5% kali 2 kan 10%. 10%. Oh ya, kali 100 ya karena 1%. Nah ya, ini kali 100. Jadi bukan kali 1 tapi kali 100% ini. Di sini 100, ini nggak perlu yang ini. Nggak perlu. Nah, ya, jadi
Seperti yang ada di sini, dikalikan 100, dikalikan jumlah anak, dikalikan gaji pokok. Ini kurung buka kurung tutup ini tidak perlu karena levelnya sama ya. Perkalian dengan perkalian levelnya sama, tidak perlu kasih kurung. Kalau ada plus minus perlu kasih kurung. Nah, ini terbukti kalau tidak punya anak ya. Untuk pajak ini 10% dari ini. Jadi ini rumus biasa. Sama dengan, oh ya ini mid ya. Dari sini pakainya mid. Mid dari ini mulai urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 15. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 sebanyak 2. Berarti di sini dapat angka 10. 10 makanya 10%. Ya, jadi ini 10%. Jadi ini persen kali kurung buka, boleh kurung buka, boleh tidak. Oh ya, harus kurung buka karena ini ditambah ya. Ini plus ini. Kurung tutup. Ya karena 10%. Kan gaji pokok ditambah tunjangan anak 1.980. Maka 10%-nya ini. Nanti otomatis dia akan menambah sendiri. Otomatis gaji bersih ini matematika SD kelas 2 yaitu gaji pokok ditambah tunjangan kurangi pajak. Selesai. Nah, selesai. Demikian kita sudah membaca kode. Ya, nanti tinggal membuat rekapitulasinya itu sekedar untuk selingan saja. Ya, demikian kita telah bisa memahami, membuat, dan mengekspresikan atau menerjemahkan suatu kode agar dipahami orang yang perlu kita bantu. Dengan demikian, kalau Anda paham dan tahu, berarti Anda sudah disebut sebagai kompeten di dalam membaca kode. Tentu Anda harus kompeten di dalam bidang apapun, karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.